Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu, Bang. Gua orangnya gak enakan, Om. Ya udah datang silakan, namanya orang mau bertamu bersilaturahmi. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu, Bang. Setelah sempat diam, Indasari akhirnya angkat bicara terkait konflik panasnya dengan sang mantan sahabat Dewi Persik. Seperti kata pepatah, tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, konflik DP dan Indah justru muncul pasca Indah membongkar dugaan perselingkuhan tunangan DP, Ruli, dengan seorang wanita di sebuah klub malam di Bali. Entah apa penyebabnya, DP yang awalnya menerima kabar itu dari Indah dengan lapang dada, belakangan justru balik menuding mantan sahabatnya itu sebagai sosok pembohong dan kerap pansos terhadap dirinya. Wah, saudara Indah ini seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan daripada saudari Dewi Persik. Ini sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada dari ketika saya pulang dari Bali itu, selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Kenapa ini saya ketika dia live selalu maki-maki saya, kata-katain saya. Ingat, jangan pernah mau mendengarkan omongan dari sepihak saja. Kalau misalkan saya tidak berbicara karena saya tidak mau ada orang lain yang diuntungkan. Karena namaku terlalu besar buat orang-orang yang berkepentingan dan memanfaatkan saya. Saya tidak mau begitu. Dan keluarga itu buat saya nomor satu. Jadi tidak boleh ada orang yang ikut campur masalah keluarga saya. Saya paling benci siapapun itu yang ikut campur keluarga saya. Udah cukup aku tuh dipansosin orang. Orang-orang yang pansos sama aku tuh celaka pada akhirnya. Aku tuh orangnya terlalu tulus sama orang sehingga aku nggak tahu kalau orang ini ternyata busuk gitu. Iya benar Mimi. Iya Om tahu kan? Ya aku tahu banget sifatnya. Pastinya dia sebenarnya orangnya baik. Cuma di belakangnya dia mungkin ya laki-laki itu berkata bohong. Kan dia berkata tadi katanya saya tidak bersama perempuan. Dan di sana juga ada kakak saya tuh, ada Kate sama Rizka. Saya pernah mendengar waktu itu Dewi bertanya kepada laki-laki ini, sayang, kamu kenal Teh sama Rizka? Nggak kenal. Terus Dewi bingung, kok nggak kenal? Tadi aku ketemu sama Katesa, kata Katesa kenal kok, dibilang kayak gitu kan. Ya orang aku nggak kenal. Dari situlah akhirnya saya ketika kemarin saya dengar bahwa mereka bilang laki-laki ini tidak pernah dengan perempuan. Saya tidak pernah dengan perempuan, buktinya juga nggak ada kan gitu. Dia ini membela saya tapi overreaction. Itu tidak boleh. Salahnya di mana kalau aku nyuruh? Kan dia temen gue ketika itu. Emang salah, tapi gue nggak pernah nyuruh dia bikin status yang enggak. Ada buktinya, ada video, ada suara rekaman gue loh. Bahwa aku tidak dan ada screenshot gue untuk tidak wawancara loh, tapi dia wawancara. Gue nyuruh dia wawancara, silakan, asalkan ada bukti video dan ada bukti CCTV. DP mencap Indasari pembohong lantaran menilai mantan sahabatnya itu tak memiliki bukti-bukti kuat yang menjadi penanda sahih dugaan perselingkuhan Ruli di Bali. Sebaliknya, Indah justru menilai DP ambigu lantaran informasi keberadaan Ruli di Bali awalnya justru didapat Indah dari DP. Tidak hanya itu, DP pula yang memohon-mohon kepada Indah untuk mencari tahu keberadaan Ruli di Bali sampai akhirnya Indah benar-benar bisa memergoki pria berprofesi pilot itu ada di sebuah klub malam di Bali bersama seorang wanita. Namun belakangan, alih-alih mengutas ucapan terima kasih, DP justru balik menuding Indasari bohong terkait informasi di Bali. Tidak terima dengan tudingan itu,
Bersama tim kuasa hukumnya, Indah Sari pun menuntut permintaan maaf dari DP. Jika tidak, kuasa hukum Indah mengancam akan mensomasi pedangdut pemilik goyang gergaji tersebut. Jadi di sini saya pernah berkata bohong. Bohong dalam arti kata saya memergoki laki-laki itu. Padahal saya bukan memergoki, tapi saya disuruh. Pada saat itu Kak, pertama kali Kakak, saya bilang sama dia, Kakak kemana? Aku ke Bali. Kakak kenapa tinggalin aku? Aku kan lagi sedih, lagi galau. Kondisi pada saat itu 2 bulan tidak bertemu dengan oknum tersebut. Bilang, Kak ternyata dia juga di Bali. Lalu dia bilang, Kak tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Kata Dewi, demi aku. Saya di sini, dia di sana, dia sedang berjoget, berpelukan dengan seorang perempuan. Menurut saya dia mau berpelukan dengan siapapun itu, mau itu kawannya, mau itu, saya tidak mau bicara selingkuhannya atau apapun itu, pokoknya dengan perempuan. Saya kaget dan shock. Dia lihat saya lihat dia kabur, saya masuk ke dalam, perempuannya pun kabur, laki-lakinya kabur ke sana, perempuannya kabur ke sana, saya kejar si laki-lakinya, saya salah, mungkin harusnya kejar perempuan, kalau saya kejar perempuannya nanti jika dia akan mengelak juga, loh saya siapa kan gitu. Lalu sekarang yang dipertanyakan adalah mana buktinya, mana fotonya, seperti itu. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indah Sari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indah Sari ini itu semuanya tidak betul. Berarti semua itu hanya rekayasa. Kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Nah, untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua, sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax, tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Kalau aku nggak takut karena aku selama ini tulus sama orang. Gue terlalu baik sih sama orang dan gue nggak tegaan. Tapi kali ini, lihat aja. Orang mau bicara apa tentang aku masa bodoh. Hanya manusia-manusia yang dengki, dia akan mencari cara gimana caranya supaya Dewi Persik jatuh. Kalau aku orangnya to the point, aku orangnya nggak suka palsu hidupnya. Dia dia somasi saya karena apa? Karena saya karena saya jauhin, saya takut. Jadi kebetulan dia ini kan suka WA aku. Nah aku tuh tidak bisa memberikan WA untuk umum karena itu ada pasalnya, nggak boleh sama Bang Sandi. Jadi WA itu nanti akan dilihat langsung oleh lawyer aku. Ancaman somasi yang ditebar Indah Sari dan kuasa hukumnya ternyata ditanggapi dingin DP yang memang dikenal sebagai sosok pemberani. Ya, alih-alih ciut nyali, DP justru dengan lantang menegaskan jika dirinya tidak takut sedikit pun dengan ancaman somasi itu. Tapi lama-lama kelewatan, setiap hari dia live, setiap hari dia katain saya. Gue langsung WA dia, langsung di blok gue WA-nya. Iyalah. Gue gak takut gue. Tapi lama-kelamaan di live-nya itu, setiap hari di live-nya itu nyakitin saya. Nyakitin banget, nyakitinnya ya Allah ya Tuhan, sakit banget. Sampai ibarat kata mama saya aja sampai nangis gitu kalau dengar dia live. Mama saya bilang, kamu ada apa sih Sari? Nggak ada apa-apa mah. Kenapa dia setega itu ngata-ngatain kamu terus di live katanya. Wah, kena. Berarti kan emang laki-laki ini emang udah hebat berbohong. Udah itu aja. Ya aku, Dewi, hobiku dari aku kecil jalan-jalan. Aku ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Alhamdulillah, aku nginep di hotel mewah.
Alhamdulillah aku nginep di rumah teman-temanku yang ada di Amerika yang mewah-mewah, yang bagus, baik-baik. Aku nggak pernah jadi gelandangan ya, itu aja. Jahat banget mulutnya, jahat banget mulutnya. Sekarang saya yang dimusuhin. Kenapa saya yang jadi bumerang? Saya WA ke perempuan itu, Pak, happy birthday. Tapi sayang, saya sedih malam ini. Kenapa saya harus dimusuhin? Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus disuruh pergi dari rumah itu? Apa salah saya? Toh, nasi kini sudah menjadi bubur. Persahabatan yang dulu terjalin indah antara DP dengan Indasari kini justru berbalik menjadi perseteruan panas. Tidak hanya itu, kini keduanya pun seolah saling mengaku mempunyai bukti. Lantas, apa kata DP soal Indah yang seolah posesif terhadapnya? Bukan cuma difitnah, aku dijelek-jelekin, dikata-katain. Aku keluar negeri katanya, aku tuh jadi katanya aku di luar negeri itu. Coba deh. Enggak bang, aku harus Itu juga intinya. Udah tahu nanti kita yang jelas. Intinya nanti kita yang jelaskan lagi. Kita coba ya. Aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue tuh. Doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu bang. Nanti kita jelaskan. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu bang. Nanti kita jelaskan. Gua orangnya gak enakan om. Ya udah datang silakan, namanya orang mau bertamu bersilaturahmi sampai bikin konten gitu loh. Terus sampai aku nyanyi kemana, sayang aku mau ikut ya, sayang aku mau nggak di follow, sayang aku. Tapi kok lama-lama ini orang kayak posesif banget sama gue. Sampai aku akhirnya balik lagi sama Mas Ruli, ini orang jadi ngamuk-ngamuk. Jadi kayak gue pacarnya gitu loh om. Aku kan normal om. Sampai dia nangis-nangis, ini apaan sih nangis-nangis? Yang lu kasih lihat WA-nya bukan WA keseluruhan loh, WA di bawah-bawahnya tuh banyak. Gue jadi, dan masalah gue kebetulan udah kelar. Gue lebih ada buktinya, bedanya gue lebih pinter daripada dia. Kenapa? Karena buktinya cukup untuk di kantor polisi, buktinya bukan untuk disebarluaskan. Gue ada buktinya semua. Aduh sebenarnya gue pengen liatin deh buktinya deh, Anandi. Cuman nggak boleh karena bukti itu soalnya harus di kantor polisi. Aku dibilang sama dia adalah kenal juga cuma sekilas doang. Nggak ada yang kenal sekilas. Yang suruh ke rumahnya selalu dia, kakak di mana, kakak kemari temenin aku, kakak di mana, kakak di mana. Dan dia di live selalu bilang katanya aku yang selalu ke rumahnya dia. Ya aku ke rumahnya dia karena dia juga WA aku, telepon aku disuruh.